Buat saya ngojol yang biasa hidup di jalan, apa itu dolar naik? Yang penting tuh nasi uduk goceng. Dolar naik, yang penting nasi padang pakai ayam tetap 10.000. Bang, lu ngerasa ada yang aneh gak sih pas kemarin dolar tembus 18.000 tapi lu masih bisa nongkrong, ngopi, ngerokok? Tetangga lu, bini lu, saudara lu masih pada check out, lihat diskon di online shop. Bahkan mungkin sekarang ada yang lagi nonton video ini sambil nunggu pesanan online food datang. Semuanya kelihatan normal. Tapi di saat yang sama ada satu angka yang diem-diem bikin banyak ekonom, investor, sampai ke pemerintah mulai waspada. Dolar Amerika sekarang udah tembus 18.000 rupiah. Dan yang bikin serem, angka ini tuh bukan muncul karena salah ketik atau error aplikasi bang. Ini tuh beneran kejadian. Anehnya sebagian dari kita ya malah mulai kebiasa seolah-olah semuanya itu ya baik-baik aja. Padahal pertanyaannya sederhana bang, kalau misalkan kondisi ekonomi sekarang itu emang aman, kenapa dolar terus naik? Terus kalau misalkan kondisi ekonomi emang lagi nggak aman, ya kenapa kehidupan kita masih kerasa normal? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Terus kenapa dolar bisa naik segila ini? Dan siapa yang bikin dolar makin kuat? Dan yang paling penting kalau misalkan gini terus, apa ngaruhnya ke kehidupan kita? Ayo bang, kita diskusin bareng-bareng. Nah bang, biar kebayang nih ya seberapa serius situasinya, angka 18.000 ini tuh bukan cuma sekedar rekor baru yang muncul. Ini tuh level yang selama bertahun-tahun dianggap jauh dan sulit banget buat kejadian. Bahkan banyak pelaku pasar yang dulu nganggep kalau misalkan angka ini tuh cuma skenario terburuk kalau misalkan dunia bener-bener lagi kacau. Tapi sekarang angka itu ada di depan mata kita. Yang menarik bang, kenaikan dolar ini juga ya kan bukan terjadi dalam semalam ya kan. Pergerakannya tuh pelan, bertahap, dan terus menekan rupiah dari waktu ke waktu. Makanya banyak orang termasuk elu, gue, nggak langsung sadar sama dampaknya. Padahal di balik angka itu ada banyak peristiwa besar yang lagi terjadi secara bersamaan. Mulai dari konflik internasional, ada pergerakan uang dalam jumlah yang fantastis, sampai ke keputusan-keputusan ekonomi yang efeknya ya kerasa ke kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita ngomongin apakah kondisi ini bahaya apa kagak, ya kita perlu paham dulu satu hal penting bang. Sebenarnya apa sih yang bikin dolar itu semakin perkasa sementara rupiah justru kehilangan tenaga? Dan ternyata jawabannya jauh lebih rumit daripada sekedar ya karena ekonomi Indonesia yang lagi lesu doang bang. Buat mahamin kenapa rupiah bisa terus tertekan, kita harus lihat dulu siapa lawannya bang. Dan lawannya ini ya bukan mata uang biasa. Dolar Amerika sampai hari ini tuh masih jadi mata uang cadangan dunia. Artinya sebagian besar pedagang internasional, transaksi energi, sampai ke cadangan bank sentral dari berbagai negara itu masih bergantung sama si dolar. Jadi bang, ibarat kata pas dunia lagi tenang, duit investor ya bisa nyebar kemana-mana, termasuk ke negara berkembang kayak Indonesia. Tapi pas dunia udah dipenuhi sama ketidakpastian, naluri bertahan langsung muncul. Yang punya usaha ia cari tempat yang dianggap paling aman. Dan tempat itu biasanya adalah Amerika Serikat dan dolar. Udah gitu belakangan ini situasi dunia ya emang lagi kacau ya kan. Jauh banget dari kata tenang. Konflik di Timur Tengah ya kembali memanas. Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, sama Iran ya bikin pasar global gelisah. Sementara itu harga minyak dunia juga akhirnya ikut melonjak. Nah di kondisi kayak gini bang, banyak investor akhirnya milih narik duit mereka dari negara-negara berkembang dan mindahin aset-aset mereka ke Amerika. Akibatnya permintaan dolar meningkat tajam. Ibarat katanya bang gini nih, misalnya ada satu gedung yang kebakaran nih ya, terus alarmnya nyala. Orang-orang kan ya kagak bakal diem dulu di tempat buat mastiin ini bener apa enggak gitu kan. Mereka pasti langsung cabut cari pintu keluar yang paling dianggap aman. Nah di dunia ekonomi, dolar Amerika tuh sering dianggap sebagai pintu keluar yang tadi. Jadi semakin banyak orang berebut pintu atau dolar itu ya semakin kuat nilainya bang. Dan ketika dolar semakin kuat, mata uang negara lain termasuk rupiah biasanya juga jadi pihak yang harus nerima tekanan. Tapi ternyata bang, cerita ini tuh belum selesai sampai di situ. Karena bukan cuma dolar yang lagi menguat, tapi ada alasan lain yang bikin rupiah kelihatan makin sulit buat bertahan. Kalau Purbaya masih senyum, ekonomi aman. Bang, kalau misalkan cuman nyalahin kondisi global, rasanya ceritanya jadi kayak terlalu sederhana banget gitu kan. Soalnya kenyataannya ya tekanan rupiah juga datang dari dalam negeri. Salah satunya ya karena aliran dolar yang masuk ke Indonesia itu yang gak segede dulu. Surplus perdagangan yang selama beberapa tahun terakhir jadi bantalan rupiah juga mulai mengecil. Sementara itu sebagian investor asing justru milih narik duitnya keluar.
Belum lagi nongol berbagai kekhawatiran soal kondisi fiskal negara ke depan dan apakah Bank Indonesia bisa tetap ngambil keputusan tanpa tekanan dari pihak lain. Akibatnya Bang, persepsi resiko Indonesia di mata investor juga ya ikut naik. Analogi simpelnya begini Bang, bayangin nih, lu punya warung kecil yang selama ini dianggap sehat karena ya pembelinya rame dan pemasukan lu stabil Bang. Tapi tiba-tiba pelanggan lu mulai berkurang dan bikin keuangan warung lu ya goyang. Nah lama-lama belum tentu warung lu bangkrut, tapi agen jadi lebih hati-hati buat naruh duit atau barang atau kasih utang ke warung lu. Nah hal ini mirip sama apa yang terjadi di pasar keuangan. Begitu kepercayaan mulai berkurang, duit bakal lebih mudah buat keluar daripada masuk. Dan ketika itu terjadi, tekanan terhadap rupiah ya jadi makin berat Bang. Tapi masalahnya Bang, ada satu faktor lagi yang bikin situasinya tuh makin rumit. Faktor ini bukan datang dari pasar keuangan, melainkan dari sesuatu yang hampir setiap hari kita pakai tanpa sadar, yaitu minyak. Minyak ini tuh sering luput dari pembahasan Bang. Kayak ya kita tahu Indonesia saat ini kan masih mengimpor sebagian kebutuhan minyaknya dari luar negeri. Artinya pas harga minyak naik tuh Indonesia ya harus ngeluarin duit lebih banyak buat beli jumlah minyak yang sama. Masalahnya transaksi minyak internasional kan ya hampir selalu pakai dolar kan. Jadi pas harga minyak naik, kebutuhan dolar Indonesia juga ya ikut naik. Analogi simpelnya nih Bang, bayangin lu tiap bulan beli beras di warung pakai kupon. Biasanya satu karung itu butuh 10 kupon. Tiba-tiba harga beras naik jadi 15 kupon per karung. Ya mau gak mau kan lo harus cari kupon lebih banyak kalau mau tetap makan beras ya kayak biasanya. Nah dalam kasus ini kuponnya itu adalah dolar. Semakin banyak dolar yang dibutuhin buat beli minyak, ya makin tinggi permintaan terhadap dolar di dalam negeri. Dan ketika banyak pihak berebut dolar dalam waktu bersamaan, tekanan terhadap rupiah ya jadi semakin gede. Yang bikin situasinya itu makin rumit Bang. Kenaikan harga minyak ini tuh bukan cuman soal energi. Efeknya itu bisa menjalar ke biaya transportasi, ke biaya produksi, sampai ke harga barang yang nantinya dibayar masyarakat. Jadi satu konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia itu ternyata bisa ikut mempengaruhi isi dompet kita di sini. Jadi teman-teman nggak usah takut tuh yang ribut-ribut mulai tukar anjblok seperti 998. Nanti Juni akan ada supply dolar yang signifikan. Bang, di tengah tekanan yang terus datang ke rupiah, Bank Indonesia tentu ya nggak tinggal diem dong. Salah satu cara yang dilakuin adalah masuk langsung ke pasar valuta asing dengan menjual sebagian cadangan dolar yang dimiliki sama negara. Tujuannya sederhana, yaitu menambah pasokan dolar di pasar supaya kenaikan nggak terlalu liar dan rupiah nggak jatuh terlalu dalam. Ibaratnya simpelnya begini Bang, bayangin ada satu kampung yang tiba-tiba rame berebut air bersih. Kalau misalkan dibiarin ya harga air bisa melonjak dan bikin panik. Nah akhirnya kepala kampung ngebuka cadangan air yang selama ini disimpan buat keadaan darurat biar kebutuhan warga ya tetap terpenuhi. Kurang lebihnya ya kayak gitulah Bang peran cadangan dari devisa. Tapi masalahnya Bang, cadangan ini tuh kan bukan sumber yang nggak ada habisnya kan. Data nunjukin cadangan devisa Indonesia itu turun Bang jadi sekitar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat pada April 2026. Angka itu emang masih kelihatan gede, tapi penurunannya nunjukin kalau negara ikut ngeluarin tenaga buat nahan tekanan yang lagi kejadian. Pertanyaannya sekarang, kalau misalkan tekanan terhadap rupiah berlangsung lebih lama dari perkiraan, sampai kapan pertahanan ini bisa terus dilakuin? Kalau misalkan ini terus berlanjut, banyak sektor yang pasti kena imbasnya Bang. Mungkin banyak orang yang mikir pelemahan rupiah cuma urusan trader, bank, atau orang yang ya kerja di dunia keuangan. Padahal yang paling cepat ngerasain dampaknya itu justru masyarakat biasa. Coba lihat barang-barang yang kita pakai sehari-hari kayak handphone, laptop, kamera, sampai komponen komputer, sebagian besar masih bergantung sama impor atau bahkan bahan bakunya itu ya dari luar negeri. Pas dolar naik, biaya masuknya juga ikutan naik dan ujung-ujungnya harga jual ke konsumen juga berpotensi ikut menyesuaikan. Hal yang sama terjadi di industri otomotif. Spare part sama berbagai komponen kendaraan yang dibeli pakai dolar ya bisa menjadi lebih mahal. Pabrik-pabrik juga ngadepin masalah serupa karena banyak bahan baku industri yang berasal dari luar negeri. Belum lagi tiket pesawat yang sebagian besar biayanya berkaitan sama transaksi internasional. Buat yang punya rencana kuliah di luar negeri, biaya pendidikan sama biaya hidup otomatis jadi lebih berat karena harus ditukar sama kurs yang lebih mahal. Bahkan ibadah umroh dan haji juga bisa terdampak karena banyak transaksi yang ngegunain mata uang asing. Jadi ketika dolar naik, efeknya itu bisa masuk ke barang yang kita beli, ke layanan yang kita pakai, ke rencana yang lagi kita susun buat masa depan. Tapi Bang, ada satu peristiwa yang gak bisa kita kesampingin gitu aja karena itu tuh ternyata ngaruh. Di dunia investasi ada satu hal yang kadang lebih mahal daripada
daripada duit bang, yaitu kepercayaan. Investor bisa nerima resiko, bisa nerima ketidakpastian, tapi yang paling mereka tidak suka itu ya kebingungan. Karena itu setiap ucapan pemimpin negara sering diperhatiin sampai ke luar negeri. Belakangan kan sempat viral pernyataan Presiden Prabowo yang nyinggung soal desa dan transaksi yang gak perlu bergantung sama dolar. Buat sebagian masyarakat, pernyataan itu ya kedengarannya kayak ajakan untuk lebih mandiri. Tapi di pasar keuangan, setiap kalimat bisa ditafsirin dengan cara yang berbeda bang. Ada investor yang ngelihatnya sebagai sinyal positif, ada juga yang mulai bertanya-tanya kemana arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Akibatnya muncul berbagai spekulasi dan ketidakpastian yang membuat sebagian pelaku pasar memilih menunggu sambil mengamati situasi. Masalahnya bang, pasar keuangan itu tuh kayak kerumunan orang di pintu keluar gedung. Ketika satu orang mulai ragu, yang lain juga ikut ngelambat. Ketika banyak orang mulai ragu dalam waktu bersamaan, arus uang yang masuk juga ya ikut melambat. Dan di tengah tekanan terhadap rupiah seperti sekarang, kepercayaan investor itu menjadi salah satu hal yang paling berharga. Where are you from? I'm from Indonesia. Can you tell me something in Indonesian? Guys, let me know in the comments what he said. Desa nggak pakai dolar. Selanjutnya bang, kalau misalkan harga barang dan jasa mulai naik di berbagai sektor kayak yang udah kita bahas, inflasi ikut terdorong. Nah, disinilah masalah berikutnya muncul. Begitu pengeluaran makin gede, sementara pendapatan yang nggak ikut naik secepat itu, ya daya beli masyarakat akhirnya mulai melemah. Orang jadi lebih berhati-hati ngebelanjain duitnya, belanja ditunda, kebutuhan yang dianggap nggak penting mulai dikurangin. Kalau kondisi ini terjadi dalam skala besar, roda ekonomi juga ya bisa ikut melambat karena perputaran uang kagak seramai sebelumnya. Dan bang, mungkin di titik ini ada yang mikir ya paling cuma harga barang naik dikit. Masalahnya dampak ekonomi itu ya nggak dirasain sama semua orang dengan cara yang sama kan. Ingat video yang pernah gue bahas sebelumnya tentang seorang bapak yang terpaksa mencuri beras karena lapar. Bayangin kondisi kayak gitu terjadi di tengah situasi ekonomi yang makin berat. Saat harga-harga mulai naik, mereka yang hidup pas-pasan adalah orang pertama yang ngerasain tekanannya. Di berita kita sering ngeliat angka pertumbuhan ekonomi, grafik investasi, atau laporan yang kelihatan bagus. Tapi di pasar, kenyataannya kan bisa berbeda ya. Ada ibu-ibu yang akhirnya batal beli telur karena duitnya ya nggak cukup. Ada keluarga yang kembali ngurangin lauk dan memilih buat makan makanan yang lebih murah supaya bisa bertahan sampai akhir bulan. Dan disitulah masalah sebenarnya sering muncul, karena kadang yang tumbuh adalah angka ekonominya, tapi bukan kemampuan belanja masyarakatnya. Ada jurang yang perlahan makin dalam, dan ini jarang dibahas secara jujur. Ibarat katanya bang, ekonomi itu kayak rantai sepeda. Kalau misalkan satu bagian rantai mulai seret, ya bagian lain ikut kerasa berat. Dan yang sering jadi pertanyaan sekarang itu, apakah kondisi ini masih dalam batas yang aman, atau justru jadi tanda bahwa tantangan yang lebih besar lagi nunggu kita di depan. Karena bang, kenaikan dolar tuh bukan cuma masalah Indonesia. Ketika dolar terlalu kuat, banyak negara berkembang ikut ngerasain tekanan yang sama. Soalnya sebagian utang mereka dihitung dalam dolar. Bayangin aja, jumlah utangnya tetap, tapi nilai mata uang negaranya terus melemah. Akibatnya beban pembayarannya jadi terasa makin berat. Di saat yang sama, investor global juga cenderung mindahin duitnya ke aset-aset yang dianggap lebih aman. Nah, jadi akhirnya arus modal ke negara berkembang ya ikut berkurang. Efek berantainya tuh bisa membuat investasi melambat, perdagangan dunia nggak seramai sebelumnya, sama resiko krisis utang mulai meningkat di beberapa negara. Fenomena kayak gini tuh sebenarnya bukan hal baru bang. Dunia tuh pernah ngeliat pola yang mirip saat krisis Asia 1997, berbagai krisis utang di Amerika Latin, sampai ke gejolak ekonomi yang pernah ngehantam Turki. Tapi bang, biar kata gitu, hal ini bukan berarti Indonesia bakal ngalamin hal yang sama. Kondisi setiap negara berbeda-beda dan tantangannya juga berbeda-beda. Tapi sejarah menunjukkan satu pelajaran penting bang. Ketika dolar menjadi terlalu dominan dan tekanan global terus membesar, negara-negara yang gak siap biasanya jadi pihak yang paling dulu ngerasain dampaknya. The Indonesian rupiah dropped to the lowest it has ever been. It's $1 to 18,000 rupiah. And the president of Indonesia had to come out and say, everything is fine. And he said this, I quote this word for word, because villages don't use USD. And I'm like, so what do villagers use? Indomie? Is that? Oke bang, abis kita ngelihat semua tekanan yang terjadi,
pertanyaan yang biasanya tuh sering muncul tuh pasti soal ini. Apakah Indonesia sedang menuju krisis? Dan jawabannya belum tentu, Bang. Soalnya kondisi Indonesia hari ini tuh beda jauh dibandingin sama tahun 1998. Cadangan devisa yang dimiliki negara jauh lebih besar, sistem perbankan lebih kuat dan lebih diawasin, terus utang luar negeri relatif lebih terkontrol, dan Bank Indonesia juga masih aktif ngelakuin berbagai langkah buat ngejaga stabilitas pasar. Jadi situasinya tuh nggak sesederhana kayak bilang kalau Indonesia tuh lagi ada di ambang kehancuran. Tapi ya, bukan berarti semuanya aman tanpa resiko, Bang. Rupiah masih berada dalam tekanan. Banyak investor masih memilih menunggu sambil ngelihat perkembangan situasi. Harga minyak dunia ya belum benar-benar stabil, dan kondisi geopolitik yang jadi salah satu pemicu utama gejolak pasar juga belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Analogi simpelnya begini, Bang. Kalau misalkan tahun 1998 Indonesia seperti orang yang kehujanan tanpa payung, sekarang kita udah punya payung, jas hujan, bahkan tempat buat berteduh. Yang jadi masalahnya, badai di luar tuh masih berlangsung. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita punya perlindungan atau enggak, tapi seberapa kuat perlindungan itu kalau misalkan hujannya terus-terusan turun lebih lama dari yang diperkirain. Tapi Bang, menariknya saat ekonom, investor, sama pejabat sibuk ngebahas kurs dolar, banyak rakyat biasa justru punya cara pandang yang jauh lebih sederhana. Beberapa hari terakhir gue ngeliat video viral seorang pengemudi ojol lah ya. Doi bilang dolar naik nggak apa-apa, yang penting masih ada nasi uduk 5.000, masih ada paketan nasi padang 10.000. Ya kedengarannya lucu di tengah-tengah situasi yang kayak gini kan. Tapi Bang, kalau dipikir-pikir, ya itulah cara sebagian besar masyarakat ngelihat ekonomi. Mereka mungkin nggak ngikutin pergerakan kurs setiap hari. Mereka nggak mantau pasar obligasi atau cadangan devisa. Yang mereka lihat itu harga beras, harga minyak goreng, harga bensin. Naik bensin tuh. Dan apakah duit yang dibawa pulang hari ini tuh masih cukup buat besok? Itu yang mereka pikirin. Karena bagi rakyat kecil, krisis bukan dimulai saat dolar nyentuh angka tertentu. Krisis itu dimulai ketika duit yang biasanya cukup buat makan satu keluarga, tiba-tiba ya nggak cukup lagi. Dan mungkin itulah alasan kenapa sebagian orang belum panik ngelihat dolar 18.000. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi ya karena dampaknya belum sepenuhnya kerasa di meja makan mereka. Bang, pada akhirnya naiknya dolar ini ke level 18.000 bukan cuma soal angka kan. Di balik angka itu ada perang, ada ketidakpastian global, ada keputusan ekonomi, dan ada jutaan orang yang harus menyesuaikan hidupnya sama kondisi yang berubah. Buat sebagian orang mungkin ini cuma berita ekonomi, tapi buat yang lain ini bisa berarti harga kebutuhan yang perlahan naik, ngendalin harga minyak, atau keputusan investor dunia. Tapi kita masih bisa ngendaliin cara kita ngerespon semuanya. Pertanyaannya sekarang, kalau tekanan ekonomi global ini terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, apakah Indonesia dan masyarakatnya udah cukup siap menghadapi babak berikutnya? Gimana menurut lu semua, Bang? Ya, terlepas dari semuanya, semoga kita selalu diberi kemudahan ya, Bang. Sekian pembahasan kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama konten kayak gini, bantu support dengan subscribe, like, dan share biar nambahin info dikit-dikit. Komen juga pendapat atau solusi yang kalian punya. Siapa tahu bisa ngebantu gue dan yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat beristirahat.